Shalom, hari ini adalah harinya Tuhan. Mari kita muliakan nama Tuhan, kita bersyukur kepadanya. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Mari penuhi bait Tuhan dengan nyanyian syukur kita. Amin. Dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya Lord. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari berikan kemuliaan sorak-sorak kita bagi Allah kita. Amin. Siapkan hati kita. Roh Kudus akan dicurahkan pada hari yang indah ini. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya,
lebih lagi memuji kebesaran Tuhan. Rencana
jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, Haleluya Lord. memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku, Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. jadikan hidupku, Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya Lord. Kiralala masobobo,
Kibalamashe borababalamashe. You are worthy, Lord. You are awesome in this place. I thank you, Lord. I magnify your name. I lift you on high, oh Lord. Kibalama soborobo sheberebere. Kibalama soboriande. Kibabalama sheberebere. Hallelujah, Lord. We magnify your name, oh Lord. We lift you on high, oh Lord. Be glory, be honor, be blessing. Kibama sobore bere bere. Hallelujah, Lord. Ibalama shemere bere. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Kirama sebore. Jesus, we love you, Lord. Yesus, kami mengasihimu. Oh, Jesus, I love you, Lord. Aku kasih Engkau ya Yesusku. All I need is you, Lord. Sangat membutuhkan Engkau ya Tuhan. All I want is you, Apa yang Lord. kuinginkan hanya Engkau ya Yesusku. I pray, oh Father God, Saya berdoa ya Bapakku. let your grace come upon Biarlah us. rahmat-Mu turun di tempat ini. Let your mercy Dan belas kasih-Mu be abundance, oh God. dan berkelimpahan dalam kehidupan kami. You are faithful. Karena Engkau adalah setia Oh, adanya. riande, riande, riande. Oh, I worship you. Sembah Kau ya Tuhan. Jesus. Jesus. Holy and anointed. Jesus. Oh Lord, we need you. Kami butuh Engkau Yesusku. Oh, you are holy, O God. Engkau adalah kudus. Holy and anointed one, Jesus. Hallelujah, Lord. I need you, Aku butuh Engkau Lord. ya Yesusku. Kimasokore bore. You are holy, Engkau Lord. adalah kudus ya Tuhan. You are awesome, Engkau Lord. adalah dahsyat Tuhanku. Oh, Father, Father, Ya Lord, we Bapa, thank ya you for your Allah. love Dan for kami ucap us. syukur untuk kasih-Mu We yang Kau bless berikan you, pada O kami. Dan Lord. kami berkati Engkau ya Tuhan. Oh, shibiriande, bore biriande. Hallelujah, Lord. Oh, Father, we praise you. We bless your holy name. Kami berkati nama-Mu yang kudus. You indeed are holy and Dan anointed memang God. benar Engkau adalah kudus dan Engkau yang diurapi. You are the Bapa. King of kings and the Engkau Lord of adalah Raja lords. segala raja dan Tuhan di atas segala And we Tuhan. bow down and worship you, O God. Dan kami bertelut Tuhan menyembah Engkau Tuhan. We want to lift you on high. We Dan want mau to meninggikan magnify nama-Mu your name, O Tuhan. God. Dan memuliakan nama-Mu Tuhan. We want to praise you, O Kami mau God. puji Engkau ya Tuhanku. Oh, Father, we adore you. Dan Bapa kami mengagumi Engkau. What can we do without you, Lord? Apa yang kami lakukan Tuhan tanpa Engkau? We are lost. Dan kami benar-benar hilang dalam dunia ini. Because of your love for us, God, we have hope again. Karena kasih-Mu untuk kami, dari sebab itu kami ada pengharapan lagi. That's why we have life, Lord. We Dari sebab thank itu you kami bisa ada kehidupan And dan we kami wanna mengucap praise you syukur for dan every kami mau moment puji Engkau Tuhan that di there dalam is setiap breath waktu. in us, Bahwa God. ada nafas dalam kehidupan kami And so Tuhan. we want to praise you, Dan kami we mau want to puji bless you, Engkau, we want kami to mau lift you berkati on Engkau, kami high. mau tinggikan Engkau Oh, tinggi we want to Tuhan. thank you, Kami God. mau berterima Hallelujah, kasih, Lord. Tuhanku.
worship Miriande. Hallelujah. Oh God, I worship you. Dan aku sembah Engkau, Kibala Tuhan, baba terpujilah mala Engkau ya Tuhan dan Allahku. Hallelujah. Hallelujah, Lord. We worship you. We worship you. Tuhan, puji Engkau Tuhan. Hallelujah, Lord. Dan terpujilah Engkau ya Hallelujah, Tuhan Lord. We worship you. We Allahku. praise you. Kami sembah Engkau, kami puji We Engkau, magnify Tuhan. your name. Dimuliakan, Be diagungkanlah blessing, nama be Engkau. honor. Dan biar segala Hallelujah, pujian be dan hormat glory. segala kemuliaan bagi Engkau, Oh, be to Tuhan. our God, Dan kami oh, tinggikan forever and Engkau, ever. ya Tuhanku, untuk Oh, selama-lamanya, hallelujah, Tuhan. Lord. All praises to your Dan name, oh puji God. dan hormat hanya bagi namamu saja. Hallelujah, Lord. We bless your Tuhan, name. berkati We namamu thank yang you, kudus, dan God. kami Oh, ucap be lifted syukur up kepada Engkau. high. Be Ditinggikanlah Engkau magnified. ya Tuhanku. Dimuliakanlah Engkau, diagungkanlah Engkau. Oh, God. Worship you. Oh, God. I worship you. Be glorified and magnified. Oh, God. I worship you, oh God. Oh, let's lift our hands and worship Him. Wherever you are, raise your hand and thank Him for this year. Thank Him for the breakthrough that is about to come into your life. Thank Him, thank Him, thank Him. Mengucap syukur dengan segala sesuatu yang Dia lakukan bagi saudara. And magnify, oh God, I worship you, oh God. I worship you, oh God. I worship you. Be glorified and magnified, oh God. I worship you. Be glorified, Dimuliakanlah Engkau ya Allah. be magnified. Dan diagungkan, dimuliakanlah namamu. We, your people, worship Kami you. adalah umatmu menyembah Engkau. We call upon you, O Dan kami God. berseru namamu ya Allah. We want to lift you up Kami mau high. meninggikan namamu selalu. And Lord, Dan Tuhan, you are the answer. karena Engkau adalah jawaban untuk In our segala lives. sesuatunya di dalam kehidupan kami. You are life in us, O God. Dan Engkau adalah kehidupan itu sendiri dalam kehidupan kami, May we Tuhan. reflect your light, Biar kami mencerminkan sinarmu, terangmu. oh, to the people of the world, O God, that the Pada orang people of the dunia world ini, may turn Tuhan, around and sehingga call orang upon dunia your ini, name. Tuhan, berbalik dan berseru namamu, Tuhan. May we shine in dark places where Biarlah the kami light menjadi will terang di come tempat in yang gelap, and Tuhan. transform that place, O Dan akan God. merubah tempat tersebut, Tuhan. May your name be lifted Biarlah up high. namamu May you selalu be ditinggikan dan glorified. biar Engkau selalu Oh Father, we dimuliakan. thank you, Kami God. mengucap We syukur ya praise you, Bapa. God. Dan puji We Engkau, bless Tuhan. you. Kami berkati Be blessed, be namamu. blessed, be blessed, be Diberkati, blessing. diberkati, Be diberkati honor, Engkau. be glory. Tuhan. Woo! Engkau ya Tuhan. Hallelujah, Lord. Woo! Hallelujah, Lord. Woo! We praise you, we Kami praise puji you. Engkau, Tuhan. Yes. May you give understanding to your people Biarlah this Engkau morning. sendiri memberi pengertian kepada setiap pendengar pagi hari ini, Tuhan. May the revelation of your word bring liberty in each life, Dan perwahyuan daripada firman-Mu memberi kebebasan, Tuhan, bagi setiap kehidupan. bringing hope, Memberikan pengharapan. God's divine expansion in our lives. Dan perluasan daripada ilahi, perluasan daripada Engkau di dalam kehidupan kami, Tuhan. And so, Father, I thank you. I give Dan you all the Bapa, glory. kami Holy mengucap Spirit, syukur dan come. berterima kasih. Roh Kudus, datanglah. Anoint your servants. Urapilah hamba-hamba-Mu, And Tuhan. let every word that proceed out of our mouth be only of you, Lord Dan Jesus. setiap kata-kata yang keluar daripada hamba-Mu, Tuhan, biarlah itu pilihan daripada Engkau saja, Tuhan We Yesus. humble ourselves Dan at your kami feet, O God. merendahkan hati kami pada saat ini di bawah kaki-Mu. And we surrender
our lives to you. Dan kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam Kau saja Take Tuhan. control, do as you will, O God. Lakukanlah kehendak-Mu Tuhan dan kami serahkan segala sesuatu kepada Engkau Tuhan. In Jesus' Di name. dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hallelujah. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Hallelujah. Praise the Lord. Pujilah Tuhan. Amen. Oh, what a God I serve. What a God I serve. Dan Allah yang dahsyat, yang sungguh luar biasa kita semua layani dan sembah. Amen. This morning we want to talk about expansion, godly expansion. Dan pagi hari ini kita akan bicarakan yaitu perluasan yang ilahi. And so let us begin our message in Isaiah 54 and verse 2 and 3 first. Kita lihat ayatnya dalam Yesaya 54 ayat 2 dan 3. And the Bible tells us in verse 2, enlarge the place of your tent and let them stretch out the curtains of your habitation and do not spare, lengthen your cords and strengthen your stakes. Wow. Dikatakan ayat kedua, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkan tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Amen. And verse 3 says, for you shall expand to the right and to the left, and your descendants will inherit the nations and make the desolate city inhabited. Amen. Amen. Ayat ketiga, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Amen. Can you imagine that God wants to restore us? God wants our nation, our world to Amen, come back amen. to Him. Call upon Him that you and the world can be restored back to Him. Dan bisa saudara bayangkan yaitu zaman seperti ini Allah sendiri mau memulihkan kita semua kembali yaitu sehingga kita balik lagi kepada Dia, berseru nama Dia dan Allah sendiri yaitu akan memulihkan bangsa-bangsa dan negara-negara. And especially God's people, He wants to restore them first of all. Yaitu terutama yaitu untuk umat Allah, yaitu Allah mau memulihkan sendiri yaitu umatnya atau anak-anaknya terlebih dahulu. And so God wants to see your life moving forward. Dan Allah ingin yaitu melihat kehidupan saudara maju terus, maju ke depan. And God has a plan for you, your family, for your nation. And God's plan is to bless you in all areas of your life. Dan Allah pasti memiliki yaitu rancangan dan rencana bagi saudara dan keluarga saudara dan terutama yaitu memberkati saudara dan di dalam setiap bagian dalam kehidupan saudara. But God is reminding us, He wants to revive us. Tetapi Allah sendiri mengingatkan kita bahwa Dia sendiri ingin yaitu membangkitkan kita kembali. Once again, He wants to bring us back into power and prosperity. Dan sekali lagi Dia membawa saudara yaitu di dalam kekuatan Dia, kuasa Dia dan kelimpahan di dalam Dia. Remember, the Bible tells us in John 10:10 that the devil came to kill, steal, and destroy, but I come to give you life and abundant life. Abundantly. Yaitu ingat di dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan bahwa iblis itu datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi Tuhan itu datang untuk saudara memiliki kehidupan dan kehidupan berkelimpahan. And you see, in the past, when we receive Jesus, we are excited, we are moving in power, we are mocking the blessing of God in the goodness. But along the way, something happened to all of us. Yaitu kita ingat dulu-dulu memang kita bergerak dalam kuasa Tuhan, kita menikmati kebaikan dari Tuhan, tetapi di dalam jalan kita ada bisa aja sesuatu terjadi. And what happened is the influence of the world came inside, or somebody have brought a wrong doctrine into our life, that our mindsets are no longer according to the patterns of the Word of God. Yaitu apa yang terjadi kalau kita perhatikan bisa aja pengaruh daripada sistem dunia itu masuk ke dalam kehidupan saudara atau orang lain memberikan saudara pengajaran yang salah di dalam kehidupan saudara. But I want to announce to you, there is a shift taking place. Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara di sini ada pergeseran atau peralihan yang terjadi. And so there is a new season coming in. And the new season has come in actually. Dan artinya apa? Yaitu peralihan atau geseran terjadi. Artinya musim yang baru yang telah datang. Sebetulnya musim itu telah terjadi pada saat ini. And so just like the wind shift direction, you know. Yaitu sama seperti angin yang berhembus akan yaitu mengubah arah. So this new year things are going to shift to your favor. Dan tahun baru ini yaitu itu akan ada pergeseran, peralihan yaitu untuk rahmat itu datang dalam kehidupan saudara atau perkenanan Tuhan dalam kehidupan saudara. And so some of you have been living in the same level year after year, same thing year after year. Tapi ada juga bagi saudara berpikir yaitu setiap tahun kayaknya sama aja tidak ada perubahan. I've reached my limits. Artinya saudara berpikir oh itu udah maksimum saya.
So God is saying, I'm going to do a new thing. Can't you see, can't you perceive that I'm doing a new thing? Only with your spiritual eyes you can see them. Tetapi Tuhan sekarang mengatakan kepada saudara bahwa dia, yaitu aku akan melakukan hal yang baru. Tidakkah engkau dapat melihat atau tidakkah engkau dapat menerimanya? Dengan mata rohani saudara, saudara bisa melihat dan menangkapnya. I'm going to thrust you forward. Can you even imagine that? Bahwa Allah sendiri akan mendorong saudara ke depan. Bisakah saudara bayangkan itu? Oh, hallelujah. You know, the doors will suddenly open. Di mana yaitu pintu-pintu tiba-tiba dibukakan bagi saudara. That you never dreamed that is possible. That God is going to do something in the midst of the pandemic. In the midst of situations so difficult. In the dark times, God is going to raise a new generation. God is going to lift you up. Dan di mana yaitu saudara tidak bisa bayangkan bahwa pintu itu dibukakan bagi saudara, tapi Tuhan sendiri akan melakukan itu bagi semua. Di dalam yaitu masa pandemik, masa yang kelam, yaitu Tuhan akan melakukannya, yaitu suatu generasi yang baru. Artinya Tuhan yang akan membangkitkan engkau. So can you imagine in the worst of situation, how can somebody break through? That's the thing. When you believe in God, when you trust in God, when you come and call upon Him, you will break through that darkness and you will become that representative of that light. You will have the breakthrough, the miracle, the prosperity in every area of your life, the expansion taking place. Dan saudara bisa bayangkan, orang gak bisa berpikir kok dalam masa kelam itu Tuhan bisa melakukan terobosan. Justru disitulah kuat dan kuasa Tuhan. Tuhan sendiri yang akan melakukan terobosan itu dalam kehidupan saudara. Sehingga saudara yaitu bisa menonjol. Di situ ada terobosan di dalam keuangan, di dalam berkat, di dalam kelimpahan, di dalam kehidupan rohani saudara. Disitulah saudara akan menjadi terang di tempat yang gelap. Woo! Amen, amen, amen. I receive it, Lord. So how to receive the God's expansion? Yaitu pertanyaan bagaimana kita bisa menerima perluasan daripada Tuhan atau perluasan yang ilahi daripada Tuhan. I'm going to try to give you in point forms so that you can get a better understanding a little bit. Yaitu saya coba yaitu untuk memecahkan dalam bentuk 1, 2, 3 sehingga saudara bisa mengertinya lebih mudah. So number one is understand your present, your present. Jadi nomor 1 saudara harus mengerti, saudara harus menyadari keadaan saudara sekarang. So we all understand our present, our situation, how our life is, our family are, or we are successes, or how much we are losing out. Yaitu kita harus mengerti dan saya rasa kita harus, yaitu saudara semua tahu, tapi kita harus jujur bagaimana keadaan kita, bagaimana yaitu kelebihan kita atau kekurangan kita atau kegagalan kita. So remember, God delivered the Israelite from the iron hand of Pharaoh. Dan ingat sekali lagi bahwa Allah sendiri melepaskan yaitu bangsa Israel dari tangan besi Firaun. Miraculously, He delivered them through the Red Sea. Melalui mujizatnya dia membelah yaitu Laut Merah. So He divided Red Sea, brought them through, and they were delivered. Dan di mana yaitu Allah sendiri membawa bangsa Israel itu keluar dari semuanya itu masuk. And brought them through the desert into the promised land. Yaitu melewati gurun pasir masuk ke dalam tanah perjanjian. But you know what happened? But Israel was not faithful to their God. Tapi kita tahu bangsa Israel tidak setia kepada Allah mereka. Why? Just like us, you know, when things come along the way and we have so many things, then we are no longer faithful to our God. Yaitu sama seperti kita pada zaman ini, segala sesuatu baik-baik kita nggak setia lagi sama Tuhan. So they asked for a king. Now you see, firstly, the first miracle was the dividing of the Red Sea and they going through. Nah, saudara lihat yaitu itu mujizatnya di mana yaitu Tuhan sendiri membuka laut Teberau dan membawa bangsa Israel melewati itu semuanya. Then impossible situation and God made a way. Di dalam hal yang mustahil Tuhan sendiri membuka jalan bagi bangsa Israel. If God's people today will listen, will pray, will commit themselves, God can make a way for you in this pandemic, in this COVID, in this situation, in this recession. God can make a way and uplift you, but you got to walk in the way of commitment, walk in the way of the Lord. Begitu juga saudara sekalian semua, jika saja umat Tuhan mau merendahkan hati mereka, mendengar instruksi daripada Tuhan, merendahkan hati mereka, pasti Tuhan juga akan membuka jalan bagi saudara. Meskipun masa pandemik, meskipun resesi zaman ini, tapi saudara harus berjalan di dalam ketetapan hukumnya Tuhan.
Can you imagine those days, when they were facing the Red Sea, that was dead end already. Nothing going to help them. Like the pandemic, nothing going to help you. Yaitu sama seperti bangsa Israel waktu mereka menghadapi laut Teberau, itu adalah jalan mati, mereka maju, mereka mati. Sama seperti saudara sekalian, di bagian saudara, depan saudara itu semua adalah pandemik, gak ada yang bisa menolong saudara. That fear is gripping you and it's trying to hold you down. But if you put your trust in God, that fear will die, it will cease. Only perfect love of God can cease away that fear. Dan pada saat itu yaitu ketakutan yang mencengkam bangsa Israel, begitu juga dengan saudara pada saat ini. Yaitu ketakutan yang mencengkam saudara melewati yaitu pandemik ini, begitu juga. Kalau saudara yaitu minta kepada Tuhan, kasih yang sempurna daripada Tuhan itu akan menghapus segala sesuatu ketakutanmu. Oh people of God, why don't you see? Why can't you see? Open your eyes to see the difference in then and now. There's no difference, only God is still the same yesterday, today and forever. Hai umat Tuhan, kenapa engkau tidak bisa melihat persamaannya dulu dan sekarang? Tuhan juga itu sama. Dulu, sekarang dan selama-lamanya dia Allah yang berkuasa yang sama. He wants to do a miracle in the midst of you. He wants to use you. Dan dia juga mau melakukan mujizat bagi saudara sekalian. Dan dia juga mau memakai saudara sekalian pada saat ini. And then the second miracle was bringing them through the desert. Another impossible situation, bringing them through the desert and into the promised land, the place where God said there's going to be flowing of milk and honey. Oh, prosperity and blessing and goodness of God. Dan mujizat yang kedua yaitu membawa seluruh bangsa Israel itu melewati gurun pasir masuk ke dalam tanah perjanjian Tuhan, dikatakan penuh dengan madu, honey, blessing, madu dan susu, dan itu artinya yaitu kelimpahan daripada Tuhan. Wow, but yet even with the taste, even in the wilderness, they never changed their clothes. They never wore any more sandals. Their sandals didn't wear out. Dan kalau saudara perhatikan mujizat yang luar biasa di gurun pasir, yaitu dikatakan mereka nggak sakit-sakitan, baju mereka itu tidak menjadi usang, sendal mereka tidak menjadi usang. He gave them angels food. Dan memberikan yaitu makanan malaikat yaitu mana. It's supernatural. God say, I can be a supernatural God even in times like these. Amen. Dan Allah mengatakan pada kita semua bahwa Allah adalah Allah yang mujizat meskipun waktu yang seperti ini yang kita lewati. If we would only worship Him, if we only will be faithful to Him, if we only will hold on to Him, that supernatural work of God will flow through your veins. Jika saja yaitu kita menyembah Tuhan, kita pegang Tuhan kita percaya pada Tuhan kita, yaitu keajaiban daripada Tuhan, mujizat daripada Tuhan itu mengalir di dalam urat nadi-nadi kita semuanya. But the people of Israel was unfaithful to God. Tetapi dikatakan bangsa Israel itu tidak setia kepada Allah. And let us look at today the Church of Jesus Christ. Many of us who have been successful, we no longer become faithful to God. We do not prioritize our God. We prioritize every other thing. Then comes God. We thought money can buy God, but money cannot buy God. Begitu juga dengan gereja-gereja pada zaman ini, yaitu kita juga yaitu segala sesuatu kita dapat kemewahan dan akhirnya kita tidak setia lagi kepada Tuhan dan kita prioritaskan segala program kita nomor satu, tetapi Tuhan yang terakhir. We serve a living God. Kita jangan lupa kita melayani Allah yang hidup. A creator. He created the heavens, the earth and the seas. Everything in it. He created them. Remember. Dia adalah pencipta segala sesuatu dalam isi bumi ini. Dia menciptakan saudara dan saya. Dia menciptakan surga dan langit. Dan maupun ikan-ikan di laut dan segala sesuatunya. Saudara harus ingat. The cattle over 1,000 he owns everything. The silver and gold is his. And so why do you not look to him and look at him as the source? Dan yaitu dikatakan semua lembu-lembu di atas pegunungan itu adalah milik Tuhan. Dikatakan emas dan perak dalam seluruh bumi adalah milik Tuhan. Dia adalah sumber segala sesuatu. Kenapa kita tidak mau melihat dia sebagai sumber dalam kehidupan kita? No, they ask for a king. They ask for a king. What does the king represent? They ask for someone who is in authority. So they themselves, they can become kings of their own lives.
Yaitu dan mereka yaitu minta apa? Mereka minta seorang raja, seorang yang memiliki otoritas di atas kehidupan mereka. Sebetulnya mereka bisa menjadi raja untuk kehidupan mereka sendiri. In a small scale, your own life, you say, let me rule my own life, let me do it my way, not your way, God, but my way. I think this way is better. I want to follow your commands, but my way is better. Dan itu apa yang kita lakukan, yaitu kita menjadi raja untuk diri kita sendiri. Kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan saya mau jalannya ini, saya mau jalannya itu. Tuhan kasih jalan, saudara mengatakan tidak Tuhan, jalanan saya itu jauh lebih baik. But don't you see that God wants to be the king over your life? Don't you see that God wants to rule? God wants to show you how you can live a good life. Dan tidakkah saudara lihat, yaitu Allah ingin menjadi raja dalam kehidupan saudara, karena Allah ingin memperlihatkan kepada saudara bagaimana untuk mendapatkan kehidupan yang baik di dalam Dia. You ask for a king. Oh, your nations have kings already. And in your nation the kings rule. And the kings will guide you and say, pay the price. You got to work overtime. You got to do this. You got to do that. You cannot do this. You cannot do that. But everything is against the word of God. Dan di dalam setiap negara itu ada raja-rajanya semuanya. Dan raja itu mengatakan kamu gak bisa ini, kamu gak bisa itu. Kamu harus melakukan ini, kamu harus bekerja ini dan itu. Tetapi kalau saudara lihat apakah itu segala sesuatunya berlawanan dengan firman Tuhan. And then the king leads you to idolatry. Idolatry is idol worshipping. Go into orgies, go into sexual immorality, go into envy, bitterness, everything. They say challenge, competition, one another compete. See who is successful to take the place. Dan apa yang terjadi yaitu raja itu membawa saudara dalam penyembahan berhala. Penyembahan berhala itu apa? Yaitu pergaulan seks bebas dan segala sesuatu, kehidupan malam dan segala sesuatu. Dan saudara mengikuti yaitu cara dunia, sistem dunia. Saudara ada kompetisi yaitu siapa yang akan mengambil tempat menjadi raja atau yang unggul di dalam kehidupan saudara. And the Christians say, no, we do not do that. We go to church still. But you allow postmodernism to come into your church. You allow your church to compromise. And you serve another king rather than King Jesus. Dan saudara mengatakan, enggak, kita orang Kristen, kita langsung rajin ke gereja. Tidakkah saudara menyadari, saudara mengizinkan, yaitu sistem atau pola pikir postmodernisme itu masuk ke dalam gereja saudara. Dan saudara itu tidak menyembah Yesus lagi, saudara sudah menyembah yaitu pola sistem saudara sendiri. Thus, you live a compromised life. Itu yang dimaksud, yaitu saudara orang gereja, saudara orang Kristen, saudara hidup menjalani hidup yang kompromi dengan sistem dunia. And then, you know, your walk with God, your commitment with God, that decides whether you dare to stand and believe your supernatural God or you dare to compromise and say, oh, you know, but you know, there are many Christians like that, you know, never mind, God understands. Dan komitmen saudara dengan Tuhan, keterikatan saudara dengan Tuhan dan firman Tuhan yang di dalam saudara itu akan menetapkan apakah saudara akan berdiri teguh dengan Tuhan atau saudara mengatakan, oh Tuhan ngerti kok, sama seperti teman-teman saya juga melakukan demikian. Maybe I'm in a new generation but with old generation thinking. Yaitu barangkali saya di orang generasi baru tapi pikiran saya pikiran yang sudah tua. From the ancient of days. Dari zaman dahulu. Because I follow the ancient of days. Karena the king of the ancient of days. Karena saya mengikuti yaitu raja satu-satunya yang daripada zaman dahulu, sekarang dan selama-lamanya. And the Bible tells me that he never changed yesterday during ancient of days. Today or even forever, he is still the same. Dan di Alkitab saya mengatakan bahwa Allah kita adalah dahulu, sekarang dan selama-lamanya adalah kekal sama adanya. That's why I'm challenging you. I'm challenging your faith. Now come out of your compromise. Come out of your slumber. Come out of the world and stand on the word of God. Of course, it is tough. Who said it's not going to be tough? Who said it's not going to be hard? But if you would stand, God will be with you. Dan dari sebab itu pagi hari ini saya menantang saudara sekalian semua, yaitu untuk saudara ayo dong bangun kembali, yaitu berdiri teguh dan janganlah kompromi dengan dunia ini. Siapa yang mengatakan itu mudah? Udah pasti nggak mudah, pasti sulit saudara. Tapi jangan lupa Tuhan beserta saudara. And because of all those reasons that I gave you, now Israel, the same with Israel, Israel sinned against God. Dan dengan semua alasan apa yang saya baru beri kepada saudara, Israel telah berdosa di hadapan Tuhan. Likewise today, I'm giving you comparison. Likewise today, we sin against God. Amen. And we thought going to church is all okay. Dan sama juga pada zaman ini sebetulnya kita semua telah berdosa di hadapan Tuhan kita. Dan tapi manusia yaitu Kristen kita pikir, saya selalu ke gereja, oh oke kok saya udah gak ada apa-apanya.
In 2 Kings, let me show you. In 2 Kings chapter 17, verse 7 and 8. Di dalam 2 Raja-Raja 17 ayat 7 dan 8. The Bible tells me all this took place because the Israelites had sinned against the Lord, their God, who had brought them up out of Egypt from under the power of Pharaoh, king of Egypt. They worshipped other gods. Ayat 7 dikatakan, hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka, yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Firaun Raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah Allah lain. And so here he says in verse 7, yeah? Did I read verse 8 yet? No, let me read verse 8 first. And follow the practice of the nation the Lord had driven out before them, as well as the practices that the kings of Israel has introduced. Ayat 8, dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel, dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel. And so let me show you again. Verse 7 says, and all this took place because the Israelites had sinned against the Lord their God. So we have compromised our life with the world, and so we sin against our God. Dikatakan hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka dan menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Itu ayat 1 ya? 7. Oh, ayat 7 benar. Tanah Mesir dari kekuasaan Firaun Raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah Allah lain. Dikatakan yaitu bangsa Israel telah berdosa terhadap Tuhan kita, pada saat ini telah berdosa kepada Tuhan kita. So God who had brought us out of Egypt from under the power of Pharaoh, king of Egypt, means God has brought us out of darkness into the kingdom of light. Di sini dikatakan Tuhan yang telah membawa yaitu mereka keluar daripada tanah Mesir. Artinya yaitu Tuhan, tidakkah Tuhan telah membawa kita keluar dari kerajaan yang gelap, dari belenggu dosa itu keluar, masuk ke dalam kerajaan terang. Remember, Egypt represents the world. Ingat sekali lagi, Mesir itu adalah lambang daripada dunia. So what happened? God has brought us out, but we want to go back in. We want to worship the gods. We want to worship other gods. We want to worship what we want. Tetapi kita balik lagi ke dosa kita, atau kita balik lagi yaitu menyembah ilah-ilah kita. Kita menyembah apa keinginan daripada hati kita sendiri. And so follow the practices of the nation, means all the backbiting, killing, destroying, competition, and all those evil things. Dikatakan yaitu mengikuti yaitu adat istiadat daripada bangsa-bangsa. Artinya yaitu umpamanya saling membenci, saling menubles, membunuh dari belakang, kompetisi dan lain-lainnya, berbicara yang jelek atau gosip dan lain-lainnya. And then you see here, not only we begin to follow, but now the kings of Israel, means the leadership of the church, now introduce them to the church. Dan dikatakan di sini, dan menurut ketetapan yang telah dibuat oleh raja-raja Israel. Bukan sampai situ saja, yaitu pemimpin-pemimpin daripada gereja, yaitu mengambil sistem dunia itu diterapkan di dalam gereja-gereja. Thus, like postmodernism. Umpamanya contoh yang mudah yaitu pola sistem atau sistem pikiran dari postmodernism. Like gay marriage in the church. Umpamanya mudah sekali seperti mengakui pernikahan sejenis yaitu gay marriage atau lesbian marriage di dalam gereja-gereja. It's not that I'm against the gay or the lesbian. I love all of them, but what I hate or what I'm against is the sin that they are doing. That's all. Bukan saya artinya membenci yaitu mereka yang homoseksual, yang gay atau lesbian, tidak. Saya mengasihi mereka semua. Tapi apa yang saya tidak setuju, saya tidak sukai adalah dosa atau perbuatan mereka. So we need to pray for them so that they will be set free from the shackles of bondages. Jadi apa kita sebagai umat Kristen harus lakukan? Kita semua harus berdoa bagi mereka sehingga mereka dibebaskan dari belenggu-belenggu dosa tersebut. But these are the things of the world that come in now into the church. Tapi saudara bisa lihat itu adalah hal-hal dunia yang disetujui dunia. Sekarang sudah masuk dalam gereja, jadi artinya disetujui yaitu oleh gereja. And even the leadership of the churches begin to embrace such things. And so the church need to repent. Dan pemimpin-pemimpin daripada gereja juga kalau mereka menyetujui atau mereka merangkul sistem tersebut. Dari sebab itu gereja keseluruhannya harus bertobat. And so let us look in 2 Kings chapter 17 and verse 18. Kita lihat lagi di dalam ayat yang ke-18 dari 2 Raja-Raja 17.
So the Lord was very angry with Israel and removed them from his presence. Ayat 18 dikatakan, sebab itu Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. So many men of God or many people of God are deceived because they thought the Lord is still there and the Lord is not there at all. Because God is angry, God do not oblige sin and God do not entertain the things of the world in the church. Yaitu banyak sekali orang terpedaya, yaitu mereka pikir oh Tuhan masih ada dalam gereja. Tidak saudara, karena yaitu Tuhan itu tidak pilih kasih, dia tidak mau dan itu adalah najis di mata Tuhan, yaitu jika dosa itu masuk ke dalam gerejanya. Like for example, when America was founded, they were founded on the principle and their constitution was based on the word of God. Karena kita tahu mengenai sejarah Amerika, konstitusi mereka itu berdasarkan firman Tuhan. But now, all those things have been changed. Now, you cannot have Bible reading in the school. You cannot say Merry Christmas, Happy Holidays, and some of you clowns follow it also. Yaitu apa yang terjadi, segala sesuatu banyak perubahan. Umpamanya di sekolah-sekolah tidak boleh ada lagi Alkitab, dan juga ada juga yang mengatakan oh kita nggak boleh mengatakan Merry Christmas, kita harus mengatakan selamat berliburan. Dan beberapa orang Kristen juga mereka mengikutinya. Happy Sunday, when did it become Happy Sunday? Why not Blessed Sunday? Lalu mereka mengatakan yaitu Happy Sunday, jadi minggu yang bersuka cita. Kenapa saudara tidak bisa mengatakan diberkatilah hari Minggu saudara? And so when God was angry, his presence left the church. Dengan jelas sekali waktu Allah itu murka, dia akan meninggalkan gerejanya. And so when you are walking in obedience of the Lord, the presence of the Lord will leave you. Dan begitu juga dengan kita pada saat ini, jika kita tidak berjalan di dalam yaitu ketetapan Tuhan, mentaati Tuhan, dan hadirat Tuhan itu akan meninggalkan kita. Until you repent, until you make right, until you come back. Then only when God restores you, wash you with his blood, and then his presence can come back. Sampai yaitu kita sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan, sampai Tuhan sendiri memulihkan kita, artinya darah Yesus membasuh kita, menyucikan kita, baru hadirat Tuhan balik lagi dalam kehidupan kita. Whether it is your life, whether it's your family, whether it's your church or ministry, the presence of God will not be there unless you are walking in righteousness. Yaitu apakah itu kehidupan saudara atau keluarga saudara atau gereja saudara atau kantor saudara atau di mana saja, yaitu kecuali jika kita yaitu berjalan benar di hadapan Tuhan, artinya mentaati Tuhan, baru hadirat Tuhan berada di situ. The people of Israel say, why do you bring us in the desert? We should be with the Egyptian, become their slaves, that we have meat to eat. Dan orang Israel mengatakan, kenapa engkau membawa kami kepada gurun pasir, mati di gurun pasir? Kita suka balik kepada Mesir di mana di situ ada daging, kita perlu makan untuk di situ. See what you want. You are depending on the world system. You are depending. You should depend on your God because your God can move mountains. Your God can mix in the supernatural and make things come down from heaven automatically. Amen. Dan saudara lihat kenapa saudara yaitu kita sekarang begitu bergantung kepada sistem dunia. Tidakkah kita bisa lihat Allah kita itu dahsyat. Dia bisa menggeserkan segala gunung-gunung. Dia juga bisa mencukupi apa kebutuhan saudara, langsung otomatis dia bisa melakukannya. So let us look at Israel's present condition. Dan kita lihat yaitu Israel pada saat ini. It was suffering in exile that time, sorry. Yaitu bangsa Israel pada saat itu apa yang terjadi? Setelah itu mereka menderita sebagai orang pembuangan. And they were completely controlled and overrun by the Babylonians. Dan apa yang terjadi yaitu mereka di negara Babylon, mereka di bawah orang negara Babylon. So you are controlled by the system of the world that is failing. Dan begitu juga dengan kita, yaitu kita dikontrol atau dikendalikan dengan sistem dunia yang rusak. So these things happen to the church, happen to the people of God because they always depend on the world for their resources. Dan itu apa yang terjadi saudara? Kalau saudara lihat kenyataan terjadi dengan banyak orang Kristen maupun gereja-gereja karena mereka semua bersandar kepada sumber-sumber dunia.
You know, I told the people of God, in fact, I told the people of God, whatever we depend on God. Dan saya selalu mengingatkan berkali-kali kepada yaitu jemaat Tuhan. Saya mengatakan bergantunglah kepada Tuhan. And you know, I remember, you know, when we were buying our land for the church. Dan saya ingat kembali yaitu waktu kita membeli yaitu tanah untuk gereja, dibangun sebuah gereja. You know, normally I get letters from churches, oh pastor, this is a proposal for you to help me build my church, proposal, then send to the officer, send here, send there. I say, what nonsense are you doing? Dan saya juga ingat yaitu sampai sekarang masih aja yaitu orang mengirimkan saya maksudnya proposal pembangunan gereja untuk minta sumbangan yaitu uang untuk membangun gereja mereka. Saya bilang itu kan nggak benar. Apa yang kalian lakukan? I said, you know, you got to be prayerful. Nomor satu yaitu saudara hamba Tuhan, saudara perlu yaitu penuh dengan doa. And your church must be prayerful. Dan gereja saudara pun harus penuh dengan doa. And if God say that is for you, He will give it to you. Dan jika itu adalah kehendak Tuhan dan Tuhan katakan pada saudara, oh itu gereja untuk kamu, pasti Dia akan berikan pada kamu. You know, He can move any heart to provide that amount. Ya, kita percaya yaitu Tuhan bisa menggerakkan siapapun punya hati untuk mencukupi danamu. I don't have to depend on man. I just depend on God. If God use man to provide, to praise the Lord, I thank the man. I praise God for your obedience. That's it. Saya nggak bergantung kepada manusia, saya bergantung kepada Tuhan. Jika Tuhan menggerakkan hati saudara untuk memberi, ya puji Tuhan. Saya menghargai dan saya berterima kasih. Tapi sekali lagi Tuhan yang menggerakkan. And as a man of God, I release the blessing back to you. Dan sebagai hamba Tuhan sudah pasti saya akan lepaskan berkat dalam kehidupan saudara kembali. If our eyes stray, that's the problem. Tetapi jika mata kita tidak fokus kepada Tuhan, itu masalah besar. So let me explain to you in Isaiah 54 explains these conditions. Saya lihat di dalam Yesaya 54 itu menjelaskan masalah ini. Okay, firstly, this number 1 still, yeah, number 1A, barrenness. Yaitu saudara lihat masih kita masih dalam poin nomor 1 ini. Nomor 1 adalah jadi A ini adalah barrenness artinya atau mandul. So Isaiah 54 verse 1 say, sing barren woman. Dikatakan 54 ayat 1 bersorak-soraklah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. And then the woman here is a metaphor. Dan itu adalah wanita ini adalah sebuah gambaran, for Jerusalem, representing Jerusalem. Dia adalah lambang Yerusalem. And so Jerusalem represents the people of God. Dan Yerusalem adalah lambang daripada umat Tuhan. And so Isaiah the prophet here begins to describe the city as childless. Jadi di sini Yesaya mulai menggambarkan bahwa Yerusalem itu sama seperti si mandul yang tidak memiliki anak. Husbandless. Atau tidak ditinggalkan woman. Suaminya atau tidak memiliki suami. Husbandless woman. Ya, yaitu seorang wanita atau seorang istri yang tidak memiliki suami. Who has suffered a great deal. Yang menderita begitu besar. And then if you jump a little bit to verse 11. Dan di dalam ayat ke-11. Let me see ya. Oh, you afflicted one, tossed with tempest and not comforted. Dikatakan yaitu hai yang tertindas yang dilanggar angin badai yang tidak dihiburkan. And then God's people here has had nothing. Di sini artinya yaitu umat Allah atau bangsa Israel tidak memiliki apa-apa. Just like the widow. Sama seperti yaitu seorang janda. When you are suffering, when you are going through deep problems, you are just like a widow in the times of those days. The widow suffers. Ya bangsa, jika saudara pada saat ini mengalami masalah yang dalam, gak bisa melakukan apa-apa, sama seperti dikatakan saudara adalah seorang janda yang pada zaman dahulu menderita tidak dapat melakukan apa-apa. Do you follow what I'm talking about? If you are following, just put a thumbs up when you are watching. Dan jika saudara mengikuti dan mengerti, yaitu jempolnya naik ke atas. So B. Fear. Yaitu takut. Shame. Dan malu. Disgrace. Artinya aib. Humiliation. Dihina. And reproach. Dan dicela. This you can find in Isaiah chapter 54 and verse 4. Dan ayatnya tertulis dalam Yesaya 54 ayat 4. And let us see. Do not be afraid,
You will not be put to shame. Do not fear disgrace. You will not be humiliated. You will forget the shame of your youth and remember no more the reproach of your widowhood. Ayat 4, janganlah takut sebab engkau tidak akan mendapat malu, dan janganlah merasa malu sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. So where I want to emphasize is the shame of your youth, reproach of your widowhood. Dan ini adalah yang saya mau garis bawahi adalah jangan merasa malu ya. Tunggu bentar, engkau merasa malu sebab engkau yaitu melupakan malu keremajaanmu dan tidak mengingat lagi aib kejandaanmu. So here what God is saying is Jerusalem was like a woman disgraced for sin committed. Yaitu artinya di sini Yerusalem itu dihina atau dipermalukan karena dosa yang dilakukan. When she was young. Waktu yaitu dia melakukannya waktu masa remajanya. So what did I say? Jerusalem represents the people of God. Sekali lagi Yerusalem adalah gambaran daripada umat Tuhan. So what happened? God's people here were like a destitute widow with no resources. Jadi artinya apa? Yaitu umat Tuhan itu sama seperti yaitu seorang janda yang tidak memiliki apa-apa atau tidak memiliki sumber apapun. But yet God so faithful, so good. Tetapi di sini kita lihat Allah itu begitu baik. He promised to reverse their shame and humiliation. Dia berjanji yaitu untuk memutarbalikan segala sesuatu yang memalukan mereka atau segala sesuatu yang kehinaan mereka. Amen. So she was a deserted wife, Karena dia yaitu dikatakan seperti istri yang telah ditinggalkan suaminya. Later we'll go there. So, but amazing. Dan itu adalah hal yang luar biasa. So who is this barren woman? Dan siapakah wanita yang mandul ini? So Jerusalem now here Sekarang, represents the people of God. Sekali lagi wanita ini adalah gambaran daripada Yerusalem. Yerusalem adalah gambaran daripada umat Tuhan. So who do you think God is talking about today? Jadi pada saat ini yaitu Tuhan berbicara mengenai siapakah? The church. Udah pasti umatnya yaitu artinya gerejanya. That is why the pandemic came inside. Dari sebab itu pandemik itu datang menghantam. So that God's people will turn around. Sehingga umat Tuhan balik lagi kepada Dia. So that God's people will not just perish away just like that. Sehingga umat Tuhan tidak binasa begitu saja. The ozone is thinning. Dikatakan yaitu ozon dari bumi ini yaitu bertambah tipis. And the heat is scorching. Dan dikatakan panas daripada matahari itu bertambah terik. And the world is trying to find a solution. Dan dunia itu mencoba cari jalan keluarnya. I give you the solution. Saya berikan jalan keluarnya. Repent. Yaitu bertobatlah. And if the churches of Jesus Christ all around the world dan jika seluruh gereja-gereja daripada Yesus Kristus di seluruh permukaan bumi ini will come together, you don't need to come together in a meeting. You come together means come together with your church praying and setting it right. Yaitu datang menjadi satu bersama-sama, bukan artinya satu dunia itu menjadi satu, yaitu gereja saudara aja bersatu bersama-sama merendahkan hati saudara di hadapan Tuhan. In the spirit realm we will be united. Yaitu di dalam alam roh itu kita menjadi satu. And then the miracle can take place. Sehingga mujizat daripada Tuhan bisa terjadi. But here today we are talking about the church, you, individual, the people of the Lord. Yaitu di sini bicara mengenai gereja. Gereja juga artinya individu, saudara pribadi sebagai seorang Kristen. Your family. Dalam keluarga saudara, satu keluarga. Some people prioritize their family. They are like Isaac. Yaitu ada beberapa yaitu memprioritaskan keluarga mereka itu lebih dulu daripada Tuhan. Sama seperti Ishak. And then they forget they are missing it. Although they pray, they are missing it because they do not prioritize God as number one. Yaitu benar meskipun saudara berdoa, tapi saudara bisa aja nggak benar. Yaitu karena seharusnya Tuhan yang jadi nomor satu di dalam keluarga saudara. What did the people of Israel say? Oh, Moses, we will listen to you. We will listen to you. You talk to God.
We don't want to talk to God. You talk, you represent us. Dan apa yang umat Israel juga lakukan pada saat itu mereka mengatakan pada Musa, Musa engkau saja berbicara kepada Tuhan, engkau yang mewakili kita semuanya. And then Moses give them instruction, they murmured, they complained, they grumble against him. Dan yaitu Musa memberikan instruksi apa yang bangsa Israel lakukan, mereka bersungut-sungut, mereka mengeluh. C, C, number 1C. tetap masih dalam satu. Deserted, distressed, rejected. Mereka deserted artinya telah ditinggalkan oleh Tuhan, terus begitu distress, rejected, ditolak. And in verse 6 says, Dan dan tertulis di dalam ayat ke-6, the Lord will call you back as if you were a wife deserted and distressed in spirit, a wife who married young only to be rejected, says the Lord. Jadi 6 dikatakan sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak, firman Allahmu. Wow, God said He will call us back. Artinya apa? Yaitu Allah sendiri akan memanggil kita semua kembali. When a wife is deserted, what she feels. Jadi waktu seorang istri itu ditinggalkan, apa dia rasakan? You cannot feel the presence of God. That's why some of you cannot even feel God. That's why you don't pray. Yaitu dari sebab itu saudara, yaitu tidak dapat merasakan, yaitu hadirat Tuhan. Dan beberapa dari saudara juga tidak berdoa sungguh-sungguh. And so you feel deserted. You feel that God is not answering you. You feel that God is not speaking. Dari sebab itu jelas sekarang saudara merasa, yaitu merasa ditinggalkan, saudara tidak merasakan, oh Tuhan tidak bicara kepada saudara. I'm speaking to the four walls. Dan saudara merasa yaitu doa saudara mentok ke 4 tembok, nggak kemana-mana doa saudara. And thus you are depressed, Dari sebab distressed in the spirit. You are agitated. Dari sebab itu dikatakan saudara bersusah hati dalam roh saudara. Dari sebab itu agitated, jadi saudara cepat marah, cepat tersinggung. And then you feel like a young woman who just got married and you feel rejected by your husband. And like you feel that God has rejected you because of whatever you want to think about. Dan dari sebab itu saudara merasakan seperti yaitu istri dari masa muda, yaitu saudara ditolak oleh suami saudara. Saudara itu merasa saudara ditolak oleh Tuhan. Some people rejected by men and then their life is messed up already. Dan saudara tahu yaitu wanita kalau mereka ditolak, ada beberapa yang ditolak oleh pria, langsung kehidupannya jadi hancur atau berantakan. They're not turning to God, they're not continuing what God wants them, but they are now giving excuses just to run away. Dan mereka yaitu tidak balik kepada Tuhan, tapi mereka beri segala macam alasan, justru mereka lari dari Tuhan. Don't worry if they reject you. If you are on the right path, God will deal with them. Yaitu jangan khawatir jika saudara berjalan di dalam jalanan yang benar, biar Allah sendiri yang menangani pria tersebut. It's not for you to deal, it's for you to forgive. It's for you to let God take control. It's for you to let mercy come over your life. Bukan untuk saudara membalas, tetapi yaitu untuk biarlah Tuhan sendiri yang mengurus pria tersebut, tapi saudara untuk mengampuni orang tersebut. How God is going to expand you if you are holding on to all these garbages. Dan bagaimana Tuhan bisa memperluas tenda saudara jika begitu banyak sampah di dalam kehidupanmu. And then all the worship become filthy rags in the sight of God. Malah segala pujian dan penyembahan saudara menjadi seperti kain yang kotor di hadapan Tuhan Allahmu. Oh, please turn around because God allows those things so that we will come back, we will seek Him. Amen. Yaitu berbaliklah kepada Tuhan. Tuhan mengizinkan semua itu terjadi kepada kita sehingga kita balik lagi kepada Tuhan, mencari Tuhan. Number D. D. Abandoned. Yaitu ditinggalkan. Isaiah 54 and verse 7. Yaitu Yesaya 54 ayat 7 ayatnya. For a brief moment I abandoned you, but with deep compassion I will bring you back. Dikatakan ayat 7, hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang besar aku mengambil engkau kembali. Amin. You feel that maybe God abandoned you, but I want to ask you a question. Dan saudara bisa aja merasakan Tuhan meninggalkan saudara, tetapi saya ada sebuah pertanyaan. Why did God abandon?
Yaitu kenapa Tuhan meninggalkan saudara? It's because you didn't obey His word or didn't follow Him or didn't commune with Him. Yaitu karena saudara tidak mentaati Tuhan atau saudara tidak ada persekutuan dengan Tuhan. But what are the limits of God's patience? Tetapi yaitu apakah atau di manakah batas daripada kesabaran Tuhan? I want to tell you, Saya mau memberitahu saudara, His patience is limitless. yaitu bahwa kesabarannya tidak berkesudahan. Because God commanded you and me and the Israelites to be holy. Karena yaitu Allah sendiri memerintahkan bangsa Israel dan kita semua sebagai anak Tuhan untuk menjadi kudus di hadapan Dia. He gave them the law and the prophets to help them. Dan Tuhan sendiri memberi ketetapannya dan nabi-nabinya untuk menolong mereka. And this is our law and the prophets. Dan firman Tuhan adalah yaitu ketetapan daripada Tuhan dan nabi-nabi daripada Tuhan untuk kita semuanya. The Bible tells me that the spirit of prophecy is Jesus. Dan Alkitab itu mengatakan yaitu roh nubuatan adalah Yesus sendiri. So the word of God became flesh, that is Jesus. Dan firman Tuhan itu menjadi daging dan daging itu adalah Yesus Kristus sendiri. I'm not here to argue or debate the word. I'm here to tell you, when you embrace the word, you embrace Jesus. When you commune with the Holy Spirit, you commune with the word of God. When you commune with the Father, you commune with the word of God also. Dan saya katakan kepada saudara, yaitu saya bukan berdebat, tapi saya memberikan faktanya menurut firman Tuhan. Waktu kita menerima Yesus Kristus, artinya kita menerima firman Tuhan. Waktu kita memiliki persekutuan dengan Roh Kudus, artinya kita memiliki persekutuan dengan firman Tuhan. Waktu kita menerima Allah Bapa dan bersekutu dengan Allah Bapa, artinya kita bersekutu dan menerima firman Tuhan. Now why did God abandon them? Because when they persisted in their sin, dan kapanlah yaitu Tuhan menolak yaitu bangsa Israel atau meninggalkan bangsa Israel waktu yaitu bangsa Israel terus menerus melakukan dosa-dosa mereka. that is why He had to punish them, and that is because He is a holy God. Dari sebab itu Allah harus menghukum bangsa Israel karena Allah adalah Allah yang kudus. And yet God could not just leave it like that. Tetapi Allah itu luar biasa, Dia tidak bisa meninggalkan umatnya demikian saja. He forgave them Yaitu Allah sendiri mengampuni umatnya and received them back. dan menerima umatnya kembali. And the Bible says with great compassion. Alkitab mengatakan dengan penuh kasih atau dengan besar kasih Dia menerima yaitu umatnya itu kembali. And He still does it today. For anyone who sins would call upon Him, He will be just and faithful to forgive their sins and wash them and cleanse them that He may restore them. Dan Allah sendiri masih melakukannya sampai pada saat ini, yaitu jika kita, yaitu umat yang berdosa berbalik kepada Dia dan kita yaitu minta ampun, yaitu karena Allah sendiri akan memulihkan kita, Allah sendiri akan menyucikan kita dengan darahnya, dan Allah sendiri yang itu akan memulihkan kita semua keadaan kita. Amen. And E, Dan afflicted, lashed, storms, not comforted. dan yang adalah tertindas dan dilanggar oleh angin badai dan tidak dihiburkan. And so this is in Isaiah 54 and verse 11. Dan itu ayatnya dalam Yesaya 54 ayat 11. Oh, afflicted city, lashed by storms and not comforted. Dikatakan di sini, hai yang tertindas yang dilanggar angin badai yang tidak dihiburkan. Wow. Wow. Sin took Israel into the pit of ruin. Jadi dosa yang membawa seluruh bangsa Israel masuk ke dalam sumur kehancuran. Sin, sooner or later, if you would not turn around, it will bring you to the pits of ruin. Begitu juga pada zaman ini, yaitu dosa. Jika kita tidak bertobat, cepat atau lambat dosa yang akan membawa kita ke dalam sumur kehancuran. They were fruitless, you will be fruitless also. Dikatakan bangsa Israel tidak berbuah-buah, kita pun kehidupan kita akan tidak berbuah-buah.
there was no growth regardless of how much effort was put in. Yaitu tidak ada pertumbuhan, tidak ada perluasan, yaitu di samping berapa banyak kerja keras kita yang kita lakukan untuk itu semuanya. There are people in the world today, Christians especially, Yaitu pada zaman ini, di dalam dunia ini umpamanya terutama orang Kristen. they slog like a dog and still they don't make it. Yaitu saudara perhatikan mereka bekerja keras setengah mati, tapi tetap aja kayaknya tidak berkecukupan. Because they have their own set values away from the King of Kings. Yaitu karena mereka memiliki pola pikiran nilai-nilai kehidupan mereka sendiri, tetapi yaitu jauh daripada yaitu Tuhan atau Raja di atas segala raja. So Israel was one of hopelessness. Dan kita lihat bangsa Israel tidak ada pengharapan. If you will not turn around, you will come to the sense of hopelessness. Begitu juga saudara sekalian semua, jika saudara tidak berbalik kepada Tuhan, saudara pun akan mentok, tidak ada pengharapan. Can you see your marriage become hopeless? Dan bisakah saudara melihat yaitu hubungan suami istri kayaknya nggak ada pengharapan lagi. Because you would not turn around to God. Karena saudara sendiri tidak berbalik kepada Tuhan. Fruitlessness. Yaitu tidak berbuah, artinya tidak berhasil. And barren. Dan mandul. Wow. It's so sad. Dan itu sangat-sangat menyedihkan. If a Christian have to live a life like that. Jika saudara sebagai orang Kristen tapi hidupnya demikian. Or your family live like that. Atau keluarga saudara mengalami hidup yang demikian. Or your ministry like that. Bahkan yaitu pelayanan saudara dalam gereja saudara demikian. Or your church like that. Atau gereja saudara demikian. I pray that you will turn around and come back to God, that God can restore you again. Dan saya berdoa yaitu saudara cepat berbaliklah kepada Tuhan sehingga Tuhan bisa memulihkan saudara kembali. I do not know whether you are unfaithful to God, only you know. Yaitu saya juga nggak tahu apakah saudara barangkali nggak setia kepada Tuhan. Saya nggak tahu tapi saudara yang tahu. Maybe you have neglected your spiritual life. Barangkali saudara telah yaitu mengabaikan atau nggak mengurusi kehidupan rohani saudara. Neglected your church. Atau saudara mengabaikan atau nggak peduli gereja saudara. Maybe you messed up in your family. Barangkali juga yaitu kegagalan dalam di keluarga saudara. Or even your personal life. Atau bahkan dalam kehidupan pribadi saudara. Or even hold on to your calling. Atau bahkan saudara tidak setia di dalam panggilan Tuhan dalam kehidupan saudara. I know of men. Saya tahu manusia seorang Who was young and zealous for God. yaitu waktu mereka masih muda mereka sangat berapi-api dan semangat untuk Tuhan. And I always ask the question, when you are married, can you still be like that? Saya selalu menanyakan kepada seluruh, yaitu bahkan staf saya katakan, kalau kamu menikah, bisakah kamu semangat seperti demikian? As usual, the answer is yes. Seperti biasa pada umumnya mereka mengatakan iya. But I see how that woman draw them away from their calling. Tapi saya juga melihat bagaimana yaitu istri atau wanita tersebut yaitu memanggil mereka, menarik mereka keluar dari panggilan Tuhan dalam kehidupan mereka. Where they begin to compromise their life. Dan di mana yaitu suami itu mulai kompromikan kehidupan mereka. Their eyes begin to see the natural things. Dan mata mereka mulai melihat hal-hal yang jasmani. If you are like that, it's time for you to turn around. Dan jika saudara demikian keadaannya, saatnya untuk balik lagi kepada Tuhan. Because that calling is irrevocable. Yeah. It's better you repent and start fulfilling that call. Ya, karena setiap panggilan Tuhan itu tidak bisa dibatalkan. Lebih baik yaitu kita tahu panggilan kita dalam Tuhan, cepat-cepat kita bertobat dan melakukan atau menghidupi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. I see another group of people here. Saya melihat ada satu grup lagi, satu kelompok lagi. Maybe you have done everything right, every single things. Barangkali saudara pikir, oh kita sudah melakukan segala sesuatu benar. But still felt disgraced.
Tapi merasa tetap saja yaitu ada sesuatu yaitu yang salah atau menghina dalam kehidupan saudara. You face disgrace in front of you. Atau saudara yaitu mengalami sesuatu penghinaan terjadi di dalam kehidupan saudara. Perhaps your dreams were shattered into pieces. Atau barangkali saudara yaitu mimpi saudara sudah hancur menjadi berkeping-keping. Health-wise, you struggle. Atau di dalam kesehatan saudara, saudara ada pergumulan atau masalah dalam kesehatan saudara. Even now you struggle with your career or your businesses. Bahkan pada saat ini juga saudara ada masalah yaitu di dalam karir saudara atau dalam usaha saudara, dalam pekerjaan saudara. Your peace shattered. Dan apa yang terjadi yaitu damai sejahtera saudara itu sekarang sudah berkeping-keping. Even you have felt humiliated. Bahkan yaitu di dalam hati saudara, saudara merasa terhina. I want to let you know, Saya mau memberitahu saudara. I have good news for you. Dan saya memiliki itu berita yang baik bagi saudara. Barrenness is not a permanent condition. Dikatakan kemandulan itu bukan untuk selama-lamanya. Amen. Because God is our creator. Karena Allah adalah pencipta kita. Anyone who call upon him, he will turn around that situation. Karena siapapun yang berseru kepada Allah, dia sendiri yang akan memutarbalikkan situasi kita. So God is breaking our barrenness when you reach out and call unto him. Dan Allah sendiri yang akan menghancurkan kemandulan tersebut waktu kita berseru dan berseru kepada Tuhan Allah kita. Why godly expansion? Kenapa dikatakan itu perluasan yang ilahi? Means you do it God's way. Artinya garis bawahi ini saudara melakukan dengan cara yang ilahi. Saudara melakukan caranya Tuhan. Having the fruit of the Spirit in you. And when you are in the world manifesting every step God's way. Yaitu memiliki yaitu buah roh di dalam saudara. Dan waktu saudara berjalan dalam dunia ini yaitu saudara mencerminkan, memperlihatkan yaitu caranya Tuhan. Let us pray. Mari kita semua berdoa. Father, I thank you. Bapak sekali lagi kami mengucap syukur dan berterima kasih. I thank you for your revelation. Amen. Dan saya berterima kasih Tuhan dengan perwahyuan yang kau berikan pada kami. I pray you give your people understanding. Dan saya berdoa engkau sendiri memberikan pengertian kepada seluruh pendengarmu Tuhan. Your church understanding. Dan biarlah Tuhan seluruh gereja-gerejamu engkau berikan pengertian. That our eyes will be upon you alone. Sehingga mata kami hanya fokus tertuju kepada engkau saja. That we will not allow the world to influence us or the world to penetrate into our ministry or church. Sehingga kita tidak mengizinkan sistem dunia itu masuk atau penetrasi ke dalam gereja kami. Because you have given us your word. Karena engkau sendiri memberikan pada kami firman-Mu. And your word is effective in every aspect, in every area. Dan kami tahu Tuhan firman-Mu itu sangat efektif di dalam setiap bagian dalam kehidupan kami. And we know, Lord, dan kami tahu Tuhan, by just following your word, we shall move in power and prosperity and double blessing. Amen. Dengan hanya mentaati, melakukan firman-Mu Tuhan, kami tahu, kami bergerak, kami berjalan di dalam kelimpahan-Mu, dalam pelindungan daripada Engkau, juga di dalam 2 kali lipat daripada terobosan dan berkat daripada Engkau. So Father, this day I pray as the heavens are open unto your people, I pray that they will come back to you first of all. Dan Bapa pada saat ini selagi tingkap-tingkap surga-Mu dibukakan Tuhan, nomor 1 Tuhan kami berdoa Tuhan, biarlah kami umat-Mu balik lagi kepada Engkau Tuhan. And you said if my people who are called by my name would humble themselves and pray and dan Engkau sendiri mengatakan dalam firman-Mu Tuhan, jika umatku yaitu yang dipanggil oleh namaku dan merendahkan hati mereka dan berbalik daripada jalan-jalan mereka yang jahat dan berdoa kepada Engkau. It means Lord to repent of our wicked ways. Dan artinya Tuhan di mana kami bertobat atas segala suatu kejahatan kami. That you say to God as we seek your face you will hear us from heaven. Dan selagi kami yaitu mencari wajah-Mu Tuhan, kami mendengar suara-Mu dari surga. And therefore heal us, heal our land. Dan Kau sendiri yaitu menyembuhkan kami, Engkau sendiri menyembuhkan negeri kami. Because you forgive us. Karena Engkau sendiri mengampuni kami. And you wash us with the blood of Jesus. Dan Kau sendiri membasuh kami dengan darah Yesus.
So Father, I pray that we will turn around, every one of us. Dan Bapa, yaitu kami berdoa Tuhan, biarlah kami semua berbalik daripada jalan-jalan kami yang jahat. Thank you, Father. Terima kasih ya Bapa. I lose that anointing Saya lepaskan urapan-Mu Tuhan. and heal your people. Dan Kau sendiri sembuhkan seluruh umat-Mu, Engkau pulihkan umat-Mu. In Jesus' name, Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. I receive it, Lord. Saya Amen. menerimanya Tuhan. Amin. Amen. Praise the Lord. I pray that you are blessed. Saya berdoa saudara sekalian semua diberkati oleh firman Tuhan. And if you are blessed, you want to sow your seeds, you can transfer them to our QR code or our PayPal or our church account. Yaitu saya percaya saudara sekalian diberkati oleh firman yang luar biasa ini. Dan saudara kita dapat memberi yaitu persembahan kita untuk memperluas kerajaan Tuhan. Yaitu saudara bisa lihat the QR code atau PayPal kami. Saudara bisa langsung transfer. Father, as your people sow, I loose the abundant blessing upon them and breakthrough and supernatural blessing in their lives. Dan Tuhan, Bapa kami yang di sorga, selagi mereka memberi kepada Engkau Tuhan, kami berdoa bagi mereka Tuhan, biarlah Engkau sendiri juga curahkan berkat dan juga super kelimpahan Tuhan di dalam kehidupan mereka Tuhan. In the name of Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Would you rise up in your homes and raise your hands towards the monitor that you're watching and let us release God's anointing and blessing over your life. Mari kita berdiri saudara dimanapun saudara di rumah, angkat tangan saudara, arahkan kepada monitor saudara. Dr. Paul yaitu akan doa bagi saudara, melepaskan berkat bagi saudara. Father, we loose that anointing upon each person that is watching this program this morning. Bapak, sekali lagi kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Kami melepaskan urapan-Mu Tuhan bagi setiap pendengar, setiap pemirsa Tuhan pada saat ini Tuhan. Bring healing, bring restoration. Engkau sendiri yang memberikan kesembuhan, Engkau sendiri yang memberikan pemulihan. Break the yokes of bondage because your anointing breaks the yokes of bondages. Engkau sendiri yang menghancurkan setiap kuk belenggu Tuhan, karena urapan-Mu menghancurkan setiap kuk belenggu Tuhan. And so Father, we pray the heavens be open upon your people. Dan Bapa, pada saat ini kami berdoa biarlah tingkap surga-Mu dibukakan bagi seluruh umat-Mu. Let your rain blessing come upon them. Dan hujan berkat turun di atas kehidupan mereka. Let their coming in and their going out be blessed. Dan biarlah keluar masuk mereka semua diberkati oleh Engkau. Let them become the head and not the tail. Biarlah mereka semua menjadi kepala dan bukan ekor. As they continue to call upon you, Selagi let mereka your blessing increase in them, O God. Selagi mereka berseru kepada Engkau Tuhan, biarlah berkat mereka bertambah-tambah di dalam Engkau. For victory is for you. Karena kemenangan itu adalah untuk Engkau. So we lose that anointing and the breakthrough. Dan kami lepaskan urapan daripada Engkau Tuhan, kami lepaskan terobosan daripada Engkau pada saat ini. I mean the love of the Father be with you. Dan biarlah kasih daripada Allah Bapa selalu berserta saudara. The grace of our Lord Jesus is abundance upon you. Dan kasih karunia daripada Yesus Kristus berkelimpahan di dalam kehidupan saudara. And with the fellowship of the Holy Spirit guiding you. Dan persekutuan daripada Roh Kudus yang selalu menuntun saudara. May the peace of God transcend upon you. Dan biarlah damai sejahtera daripada Tuhan turun di atas saudara sekalian semuanya. May the peace of God be in your family too. Dan juga damai sejahtera Tuhan selalu berserta saudara dan seluruh keluarga saudara. In Jesus' Di name. dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amen. 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 Praise the Lord. Puji God is Tuhan. good. Tuhan berserta saudara Hallelujah. sekalian semuanya. Shalom saudara sekalian. Terima kasih telah bergabung bersama dengan kami. Kami percaya saudara diberkati dengan firman Tuhan yang baru saja disampaikan. Saat ini jika saudara ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, saudara dapat langsung transfer ke rekening gereja atau dengan melalui scan pada QR Code yang ada di layar kaca saudara. Juga tersedia nomor rekening dan QR Code yang khusus untuk mendukung pelayanan misi di Kupang dan Toraja. Kami mengajak saudara sekalian untuk terus mengikuti Daily Encouragement yang adalah renungan singkat firman Tuhan bersama hambanya Reverend Dr. Paul Sene dan Pendeta Dr. Dewi Avandi setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 10.30 pagi melalui media sosial kami YouTube, Facebook, dan Instagram. Juga melalui website, YouTube, dan Facebook kami, saudara dapat mendengarkan ayat-ayat Alkitab khusus mengenai kesembuhan.
yang dibacakan dalam bahasa yang bisa saudara pilih. Saat ini sudah tersedia dalam bahasa Indonesia, Inggris, Hindi, dan yang terbaru adalah bahasa Mandarin. Buat kamu-kamu yang berusia antara 13 sampai dengan 15 tahun atau yang masih duduk di bangku SMP, yuk ikutan ibadah remaja setiap hari Minggu pukul 2 siang melalui aplikasi Zoom. Dan buat kamu yang berusia antara 16 sampai dengan 18 tahun atau yang masih duduk di bangku SMA, kamu bisa join ibadah pemuda setiap Sabtu pukul 11.30 siang melalui aplikasi Zoom. Buat teman-teman yang di bangku perkuliahan, bisa bergabung dengan pelayanan kampus, di mana kamu bisa beribadah dengan teman-teman mahasiswa lainnya setiap hari Sabtu pukul 7 malam. Bagi teman-teman yang berusia 23 sampai 45 tahun, dapat bergabung di komunitas ibadah dewasa muda setiap hari Minggu di minggu pertama, kedua, dan ketiga pukul 5 sore. Komunitas WOW juga mengadakan doa pagi bersama setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 5.30 pagi melalui aplikasi Zoom. Untuk informasi apapun yang saudara perlukan berkaitan dengan pelayanan-pelayanan gereja kami, silakan kunjungi website kami sifds.org. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.